mengembang, ya, mengembang seperti balon. Itu yang disebut dengan aneurisma, ya, aneurisma. Aneurisma pembuluh darah. Biasanya aneurisma ini resiko terbesarnya dia bisa pecah. Kalau pecah pembuluh darah, terutama yang kita biasa sering dengar itu mungkin umpamanya kalau stroke perdarahan, ya, pecahnya pembuluh darah di kepala menyebabkan stroke perdarahan, ya. Atau dia pecah pembuluh darah di mamanya kalau di selain di apa di kepala biasanya apa yang disebut dengan diseksi, ya, kalau pada aorta disebut dengan diseksi aorta, ya, robek, ya. Ini kaitannya dengan kelemahan daripada dinding pembuluh darah. Terus tempat-tempat di mana saja yang paling sering, ya, yang berdampak terhadap proses terjadinya aterosklerotik itu yang pertama di kepala, ya, disebut dengan cerebrovascular disease. Itu biasanya kita sebut sebagai transient ischemic attack atau stroke. Stroke itu bisa manifestasinya stroke perdarahan atau stroke non perdarahan. Yang paling banyak di ini cardiovascular disease di jantung, ya, bisa angina kalau dia masih stenosis yang menyebabkan angina, atau dia nyeri dada. Kalau dia heart failure, kalau namanya heart attack, serangan jantung itu biasanya pembentukannya trombus, ya, sumbatannya total 100%. Itu yang disebut dengan heart attack, serangan jantung. Atau heart failure. Heart failure itu gagal jantung, artinya proses yang lama. Jadi karena ada stenosis, ya, kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi ke otot jantung, dia menyebabkan otot jantung itu mengalami suatu kelemahan. Ya, bisa kelemahan, dia bisa mengalami suatu kardiomiopati, jadi heart failure, atau dia karena adanya nekrosis otot jantungnya, ya, infak, dia bisa menyebabkan heart failure. Atau di tempat lain itu biasanya di ekstremitas, ya, ekstremitas atas maupun di ekstremitas bawah, menyebabkan claudicatio intermittent. Claudicatio intermittent itu nyeri, ya. Jadi kalau nyeri di dada, recording in progress. Jadi kalau umpamanya nyeri dada, jadi kalau di dada itu, kalau di jantung itu angina namanya. Tapi kalau dia di kaki itu disebut dengan claudicatio intermittent. Jadi artinya nyeri pada saat dia berjalan. Ya, pada nyeri pada saat berjalan disebut dengan claudicatio intermittent. Atau gangren, ya, biasanya pada orang DM, itu yang paling sering, ya, DM. Orang DM diabetes mellitus itu menyebabkan kaki diabetik, ya, diabetic foot, atau bisa menyebabkan gangren, ya. Itu karena salah satunya terjadinya proses aterosklerotik, jadi penyempitan pada pembuluh darah, atau pembuluh darahnya mengalami suatu penipisan dindingnya sehingga dia mengalami pecah, ya. Kalau pada pembuluh darah yang kecil itu bisa pecah pembuluh darahnya. Jadi ini adalah dampak klinis dan tempat yang sering terjadi. Kalau kita melihat dari sisi tempatnya, itu yang pertama dan yang kedua, cerebrovascular disease dan cardiovascular disease itu adalah tempat-tempat yang vital, yang artinya kalau pasien itu mengalami suatu kelainan di situ bisa menyebabkan sesuatu kematian, ya, kematian atau kecacatan, ya, kematian dan kecacatan. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu anatomi, ya, anatomi dari pembuluh darah. Ya, jadi proses aterosklerotik paling banyak pada pembuluh darah, baik pembuluh darah jantung, kepala maupun ekstremitas atas maupun bawah, ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat pembuluh darah, ya, jadi kan ada lapisan yang terluar itu disebut dengan adventisia. Di lapisan terluar itu biasanya di sini tempatnya atau berjalan atau berisi pembuluh darah, ya, maka disebut dengan vaskularisasi, baik itu pembuluh darah arteri maupun vena, ya. Jadi biasanya kapiler-kapiler pembuluh darah itu paling banyak di adventisia. Kemudian ada inervasi, inervasi itu saraf, ya. Jadi persarapan itu berjalan di adventisia. Makanya kalau kita melakukan kateterisasi jantung itu, kalau kateternya masuk di dalam pembuluh darah, dia tidak berasa karena tidak ada inervasi di bagian intima. Yang ada adalah di bagian adventisia. Yang kedua adalah lapisan media. Lapisan media ini berisi otot polos, ya. Yang berisi otot-otot pembuluh darah, ya. Dia biasanya untuk mempertahankan atau homeostasis, biasanya menyebabkan untuk kan di dalam pembuluh darah, kalau kita berbicara tentang fisiologi, dia bisa menyebabkan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi vasokonstriksi dan vasodilatasi itu ini disebabkan oleh karena adanya otot polos pada
lapisan media dari pembuluh darah. Kemudian yang paling dalam ya, yang paling dalam itu adalah lapisan intima. Jadi intima itu lapisan yang terdiri dari satu sel endotel ya. Jadi dia dilapisi disebut dengan sel endotelium. Jadi di mana fungsi daripada sel endotelium ini yaitu pertama untuk menjaga homeostasis, keseimbangan supaya tidak terjadi trombosis ya. Trombosis itu terbentuk oleh karena adanya kaskade koagulasi ya, penggumpalan darah. Kemudian juga pengaturan vaskular tone, kemudian juga penting untuk permeabilitas ya, keluar masuknya ini. Biasanya zat-zat sel atau apa yang ada dalam darah dan untuk lapisan yang ada di Terus bagaimana proses aterosklerotik itu terjadi ya? Jadi proses aterosklerosis itu terjadi yang pertama terjadinya akumulasi ya. Jadi akumulasi propilipid. Jadi propilipid itu seperti yang kita sebutkan tadi ya. Kolesterol total, HDL, LDL, dan TG itu kalau seandainya kadarnya tinggi di dalam darah, ya, terutama LDL, maka akan menyebabkan ini perubahan pada endotel atau disebut dengan aktivasi sel endotel pada pembuluh darah. Terjadi aktivasi. Yang pertama aktivasinya ya meningkatkan permeabilitas. Jadi permeabilitas sel-sel endotel itu semakin meningkat. Permeabilitas itu jarak ya. Jarak antara satu sel dengan sel yang lainnya ini juga agak renggang. Sehingga yang harusnya sel atau zat yang lain tidak bisa masuk, itu dia bisa masuk ya. Permeabilitasnya meningkat. Yang kemudian adesinya, perlengketannya. Karena di dalam di atas permukaan sel-sel daripada itu ada reseptor-reseptor ya. Sehingga akan meningkatkan terjadi adesi. Terus akan menurunkan vasodilatasi. Jadi kalau permeabilitasnya meningkat, maka LDL itu akan masuk ya. Akan mengalami oksidasi, LDL itu akan masuk ya, kemudian dia bertemu dengan radikal bebas di dalam. Kemudian selain LDL masuk itu monosit, sel monosit juga akan masuk, dia akan memakan ini ya. LDL berserta radikal bebas yang terjadi oksidasi sehingga nanti akan membentuk foam cell ya, sel busa. Kemudian di sisi yang lain di mana akan menghasilkan atau mengeluarkan inflamasi ya, seperti sitokin ya, menghasilkan mediator inflamasi terutama sitokin. Ya ini ya. Jadi tadi setelah terjadinya aktivasi sel endotel karena kadar propilipid di dalam darah yang cukup tinggi, ya, nah, maka akan terjadi proses ya pembentukan plak, ya, fatty streak. Jadi pembentukan plak di dalam pembuluh darah. Jadi setelah tadi oksidasi LDL, kemudian masuk monosit, kemudian dia memakan ini LDL yang teroksidasi sehingga menjadi makrofag. Terus kemudian terjadi penumpukan. Itu yang disebut dengan foam cell. Jadi terjadi makrofag yang yang banyak propilipidnya, kemudian foam cell, kemudian limfosit T itu akan membentuk disebut dengan fatty streak ya. Ya. Kemudian setelah pembentukan itu tadi ya, pembentukan fatty streak itu, maka akan terjadi pembentukan fibroskap atau lapisan. Ya. Jadi nanti kaitannya dengan apakah aterosklerotik itu sifatnya stabil atau sifatnya tidak stabil. Kalau stabil itu kan artinya fibroskapnya tebal sehingga plaknya ini tidak mengalami rupture ya, tidak mengalami pecah gitu ya. Tapi kalau umpamanya yang tipis ya, vulnerable plaque itu bisa menyebabkan dia pecah sehingga menimbulkan pembentukan trombus nantinya ya. Jadi ini ya, jadi pembentukan fibroskap itu jadi kalau di dalam itu sudah di dalam di intraselnya ini ya, di dalam sel endotelnya ini sudah ada makrofag, sudah ada LDL yang teroksidasi, kemudian ada limfosit T, maka terjadi ini sel-sel otot polos itu akan migrasi ya, bersatu dengan kolagen, dia akan membentuk fibros
supaya nanti ini tidak mengalami suatu tidak lepas atau tidak dia pecah ya, sehingga tidak menimbulkan kaskade koagulasi yang membentuk trombus. Nah ini. Jadi kalau semakin lama, ya toh, jadi kita lihat di sini ya. Jadi ada radikal bebas, oksidasi LDL-nya masih berjalan, foam selnya makin banyak, ya kan? Terus kemudian terjadi akumulasi lipid, kemudian sudah terbentuk di sini fibrus, ya toh, maka akan menyebut inti lipid ya, terbanyak. Jadi kalau sudah banyak, ini akan menyebabkan beberapa kematian sel, ya toh. Sebut sel death, kematian sel itu salah satunya sel otot polos, dia mengalami migrasi membentuk ini atau dia mengalami kematian, sehingga kalau makin banyak yang mati sel-sel otot polosnya, maka dinding pembuluh darah itu akan menipis ya, menipis atau lemah sehingga terbentuk ini apa namanya aneurisma seperti yang tadi ya, karena adanya kematian. Jadi kalau momennya tidak ada kematian terus kemudian atau kematian selnya itu sedikit, kemudian pembentukan daripada fibrosnya ini semakin kuat, maka itu biasanya menyebabkan plak yang stabil. Tapi kalau tidak kuat, dia akan menyebabkan plak yang tidak stabil. Nah ini ya, jadi karakteristik dari plak ya, atau disebut dengan stable aterosklerotik, itu seperti ini. Jadi ada lipid core-nya ya, tumpukan daripada lemak itu di dalam, kemudian ini yang di bawah ini kan lapisan media ya, sel-sel otot polos, terus kemudian yang di atas ini kapsnya ini terdiri dari kan ada sel endotel, kemudian ada sel intimanya. Sel intimanya itu terdiri dari sel-sel ini apa? Sel otot polos ya. Jadi sel otot polos sehingga dia menebal. Ini yang disebut dengan stable. Jadi biasanya kalau ada pasien-pasien yang sering nyeri dada atau angina itu maka kita sebut sebagai angina pectoris stabil. Itu biasanya stenosisnya itu dia hanya menyebabkan penyempitan, tadi belum menyebabkan biasanya tidak terbentuknya trombus karena dia plaknya bersifat stabil. Nah, ini kalau yang sifatnya vulnerable atherosclerotic plaque atau plaknya tidak stabil itu ini fibrous cup-nya itu tidak kuat ya, bisa dia mengalami suatu apoptosis kematian atau dia karena adanya aliran stres, shear stress ya. Aliran yang terus-menerus sehingga dia menyebabkan suatu penipisan sehingga dia menyebabkan plaknya rupture ya, pecah-pecah. Ya awalnya pasti terbentuk dari fisur ya toh, retakan, kemudian menjadi pecah-pecah, yang ini yang akan menimbulkan suatu kaskade koagulasi, terjadi pembentukan fibrin dan trombus. Nah ini ya, jadi kalau plak rupture itu, ya ini penyebabnya, pencetusnya. Jadi sebenarnya bukan karena orang itu mengalami suatu physical ya, aktivitas yang berlebihan, kemudian dia mengalami serangan jantung atau mengalami stroke, bukan. Tapi memang di pembuluh darahnya sudah ada proses aterosklerotik, ada vulnerable plaque ya, plaque yang tidak stabil sehingga begitu pencetus dengan aktivitas berat dia bisa ini, atau pasien itu tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur, mungkin sulit, stres ya, sehingga biasa ini. Terus kemudian ini biasanya namanya stresor yang tinggi atau dia marah ya, ini adalah faktor-faktor pencetus. Nah ini ya, jadi kalau plaque itu, kalau plaque disruption itu berarti dari plaque cracking dulu, fissuring, rupture, kemudian terbentuk trombus. Ya, jadi pertamanya kan plaque itu intak, terus kemudian terbentuk fissuring plaque. Kemudian menyebabkan ini ya, jadi kalau fissuring itu ini menyebabkan ini ya, trombus, pembentukan trombus ya. Jadi trombus itu bisa total, bisa subtotal. Kalau dia menyebabkan subtotal kita biasa sebut dengan dia serangan jantung tapi sifatnya unstable angina. Tapi kalau total biasanya dia infak. Infak itu bisa non STEMI dengan STEMI. Ini perjalanannya ya, perjalanan aterosklerotik ya, mulai dari yang pertama tadi itu ya, aktivasi daripada karena tingginya kadar profilipid di dalam darah menyebabkan aktivasi sel endotel ya, meningkatkan permeabilitas, meningkatkan adesi dan menurunkan vasodilatasi sehingga terjadi proses ini masuknya monosit,
LDL sehingga teroksidasi, kemudian ada limfosit T ya, sel-sel limfosit yang menghasilkan mediator-mediator inflamasi untuk membentuk ini ya, foam cell dan fatty streak ya. Kemudian ini kan semakin prosesnya semakin bertambah ya, prosesnya semakin bertambah ya, bisa menyebabkan intermediate lesi, bisa menyebabkan ateroma ya. Kemudian membentuk fibrous plaque ya. Kemudian fibrous ini ada yang kuat, ada yang tidak kuat, atau ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Yang tidak stabil itulah yang menyebabkan komplikasi atau rupture yang bisa menyebabkan serangan jantung ya. Jadi biasanya proses ini berjalan bertahun-tahun ya. Biasanya diawali dari first dekade pertama, dekade ketiga ya, dekade ketiga itu masuk di atas usia 20-30-an tahun, atau dekade keempat biasanya di atas usia 40 tahun ya. Terus gimana kita menangani dislipidemia? Jadi kan kita sudah tahu ya, jadi begitu bahayanya dislipidemia bagi kesehatan, terutama untuk cerebrovascular disease dan untuk cardiovascular disease. Bisa juga kalau untuk yang selain itu, ya untuk perifer ya bisa menyebabkan kadang-kadang sampai diamputasi, menyebabkan suatu kecacatan ya. Jadi kita harus bisa tahu, sebagai seorang dokter kita harus tahu bagaimana menangani dislipidemia ya. Jadi penanganan dislipidemia atau hiperkolesterol itu tidak sama dengan masyarakat awam. Jadi kalau masyarakat awam kan begitu dia cek laboratorium tinggi langsung beli simvastatin, ya kan? Tapi kita sebagai seorang dokter mesti kita harus tahu langkah-langkahnya apa yang mesti kita harus lakukan, ya. Jadi yang pertama fungsi daripada mentreatment atau mentata laksana dislipidemia itu untuk menstabilisasi atau mengurangi plak aterosklerotik seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi kan aterosklerotik itu plaknya kan ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau yang stabil jarang menyebabkan rupture sehingga jarang menyebabkan serangan jantung. Paling dia hanya menyebabkan aliran darah berkurang. Ya, keluhan. Tapi kalau yang tidak stabil bisa menyebabkan serangan jantung, atau kalau di kepala bisa sampai stroke, ya, menyebabkan stroke. Nah, untuk itu kita melakukan stabilisasi dan mengurangi besarnya plak. Jadi ini ya. Jadi inisial plak. Jadi plak itu kan terdiri dari makrofag, oksidasi LDL dan matriks metaloproteinase. Nah, kita memberikan treatment atau intervensi pada dislipidemia itu yang pertama sebagai stabilisasi. Stabilisasi itu artinya gini, fibroskapnya itu semakin tebal, ya, banyak kolagennya sehingga menjadi kuat sehingga tidak mudah rupture, ya. Terus selain itu juga mengurangi makrofag dan mengurangi oksidasi LDL supaya pembentukan strict plaque-nya itu tidak berlangsung, ya, sehingga core lipidnya itu tidak bertambah besar. Dengan cara itu maka kita harapkan pasiennya itu sifatnya menjadi suatu stabil. Nah, ini ada satu penelitian ya yang dilakukan oleh, ini ada trialnya namanya Jupiter ya. Jadi ada pasien yang diberikan rosuvastatin dengan placebo ya. Insiden kematiannya ya toh, atau insiden kematian atau insiden kejadian kardiovaskular disease-nya itu kalau yang diberikan rosuvastatin dia untuk jangka panjang itu dia akan menurun dibandingkan yang pasien-pasien yang tidak diberikan. Artinya dengan kita melakukan intervensi pada dislipidemia, maka kejadian penyakit kardiovaskular itu akan bisa menurun, ya. Bisa menurun atau bisa dicegah. Kemudian yang kedua, yang tadi kan untuk menstabilisasi, yang kedua itu meregresi, mengurangi besarnya plak, ya. Jadi mengurangi besarnya plak yang terbentuk, ya. Jadi kalau plak awal itu kan terdiri makrofag, oksidasi LDL dan matriks metaloproteinase. Nah, dengan diberikan obat atau dilakukan intervensi pada dislipidemianya, maka kita harapkan plaknya menjadi berkurang, ya. Proses pembentukan, proses oksidasinya berkurang. Berarti kalau umpamanya diberikan itu kan artinya kadar propilipid di dalam darahnya kan berkurang. Kalau berkurang maka aktivasi terhadap sel endotel semakin berkurang sehingga
oksidasi LDL dan makrofag yang masuk ke dalam intraseluler juga akan berkurang, sehingga pembentukan ini apa namanya, pembentukan fatty restrict-nya atau foam cell-nya atau core lipidnya itu akan berkurang, karena di dalam itu kan ada proses apoptosis sel. Jadi sel-sel itu bisa mati, bisa berkurang ya. Nah, ini juga ada penelitian ya, hubungan antara LDL-C dengan terjadinya ini kaitannya dengan ini berkurangnya plak ateroma ya. Jadi hubungan antara LDL-C dengan volume ateroma yang berkurang. Jadi ini ada rosuvastatin, ada atorvastatin, ada pravastatin ya. Ini dengan kadar LDL. Jadi semakin turun kadar LDL-nya ya, ini di bawah 70 itu semakin bagus ya, semakin bagus. Nah, terus modifikasinya atau target pengobatannya apa sih? Ya toh, lipid modification dan clinical dan manfaat klinisnya. Jadi kan kalau propilipid itu kan tadi kita sudah sebutkan, dia ada kolesterol total, ada HDL, ada LDL, ada TG, ada ApoB ya toh. Yang mana yang mesti kita menjadi suatu target pengobatan. Jadi tidak semuanya harus dilihat. Jadi yang pertama itu adalah LDL ya. Low density lipoprotein ya, kolesterol. Itu yang pertama untuk menjadi, itu harus diturunkan. Kalau LDL-C-nya sudah tercapai ya, maka yang kedua itu biasanya non HDL. Non HDL itu kolesterol total dikurangi dengan HDL. Nah, kemudian baru bisa melihat yang lainnya seperti trigliserid bisa ya. Trigliserid. Kalau peningkatan HDL itu kita biasanya menyebutnya HDL itu adalah kolesterol yang baik. Biasanya beberapa pasien itu kalau memangnya kolesterol yang baik itu biasanya kadang-kadang kalau dia rendah, kan kolesterol HDL ini kadarnya harus tinggi dia. Kalau dia kadarnya rendah, ya beberapa pasien mengatakan, dok ini bagaimana untuk kasih naik ini? Apa kita masih harus makan kolesterol banyak? Ya tidak, karena HDL itu dia tidak menjadi suatu target treatment atau dia tidak menjadi target modifikasi. Jadi nggak apa-apa, yang penting LDL TG-nya normal ya. Atau LDL selain LDL atau non HDL kolesterolnya dia normal. Jadi ini ya. Jadi kalau kita berdasarkan guideline ya, baik itu Perky yang 2013 maupun Perky yang 2017, itu konsensusnya kesepakatannya bahwa LDL-C itu adalah target pertama ya. Target pertama untuk dilakukan treatment atau modifikasi ya. Kemudian yang kedua non HDL ya, secondary target. HDL ini bukan menjadi target. Non HDL itu adalah kolesterol total dikurangi dengan HDL ya. Itu termasuk dalam non HDL. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan propilipid, harusnya yang diperiksa itu propilipid ya. Atau keempatnya, sebaiknya keempat-empatnya diperiksa. Kalau tidak seharusnya ya LDL. Cuma kan kadang-kadang kita hanya meriksa kolesterol total saja, tinggi langsung dikasih obat. Padahal itu bukan menjadi target. Yang menjadi target treatment adalah LDL. Ya. Terus manajemennya gimana? Apakah ketika orang yang mengalami dislipidemia langsung ditreatment atau enggak kan gitu, kan? Jadi kalau kita mengikuti guideline ya, jadi sementara masih pakai guideline dislipidemia 2017, ada yang 2022 guideline-nya tapi dia masih tergabung ke dalam preventive cardiovascular disease ya. Dia belum tersendiri membahas tentang dislipidemia. Jadi yang pertama ketika kita menangani pasien-pasien yang mengalami suatu dislipidemia atau orang awam bilang kolesterol, biasanya menyebut, dok saya menderita kolesterol. Maka yang pertama kita pikirkan adalah menentukan levelnya, severity-nya ya, atau level daripada resiko pasien itu berada di mana, resiko pasien. Jadi dalam suatu diagnostik biasanya kalau di kardiovaskuler di jantung, yang pertama kita menentukan diagnostiknya, yang kedua menentukan severitas levelnya atau resikonya dia berada di mana, resiko pasiennya. Contoh, pasien ini menderita dislipidemia. Ya, itu kan diagnosisnya. Pasien ini menderita dislipidemia, severity levelnya apakah dislipidemia pasien ini dia dislipidemia dengan resiko sangat tinggi atau resiko tinggi atau resikonya sedang atau resikonya rendah. Itu nanti berkaitannya dengan treatment pengobatan ya.
Jadi tidak semua pasien yang menderita dislipidemia diobati obat yang sama, tidak. Makanya kenapa di dalam kehidupan sehari-hari ketika pasien itu sakit, ya toh, ada orang sakit, diagnosis bisa sama tapi obat bisa berbeda karena berbeda dalam hal severitas levelnya, ya, atau resiko pasien itu berada di mana, ya. Nah, ini jadi kita yang pertama harus menentukan level resikonya dulu. Pasien itu berada di resiko mana? Dislipidemia dengan resiko apa dia? Yang pertama, kalau ada pasien dislipidemia dengan resiko yang sangat tinggi, ya. Jadi tandanya apa kalau dikatakan orang dengan dislipidemia dengan resiko sangat tinggi? Yang pertama, dia sudah diketahui pernah menderita cardiovascular disease. Umpamanya dia pernah mengalami transient ischemic attack, atau dia sudah pernah mengalami stroke, atau dia sudah pernah mengalami serangan jantung, atau dia sudah pernah mengalami peripheral artery disease, ya toh, atau dia sudah pernah pasang cincin, atau dia sudah pernah lakukan CABG, nah itu kan sudah diketahui bahwa dia menderita cardiovascular disease. Atau pasien itu memiliki diabetes DM, ya, DM dengan target organ damage, ya. Jadi diabetes itu sudah berkomplikasi, ya. Contohnya seperti mikroalbuminuri, ya, atau ada faktor resiko lain seperti merokok, hipertensi, ya. Dislipidemia itu bagian dari tadi, ya, itu termasuk dalam faktor resiko. Kemudian atau pasien itu mengalami suatu gagal ginjal kronik, ya, CKD. Atau kalau kita hitung skor, jadi kan ada hitung skor, skor itu berdasarkan usia, jenis kelamin, kalau skornya lebih dari 10%, maka dia termasuk dalam kategori resiko sangat tinggi. Kemudian pasien dislipidemia juga diklasifikasikan pada resiko yang sangat tinggi, itu kalau dia memiliki tanda, ya, memiliki tanda atau faktor resiko tunggal seperti dislipidemia familial, umpamanya dia dari kecil memang sudah mengalami dislipidemi atau dia sering mengalami suatu hipertensi, ya, seperti sering hipertensi emergensi berulang. Atau pasien itu memiliki DM, ya biasanya DM-nya ini belum berkomplikasi. Kalau DM-nya sudah komplikasi, maka dia masuk dalam very high risk. Tapi kalau DM tapi dia belum berkomplikasi, masuk dalam kategori high risk, ya. Atau moderate CKD, ya, atau kalkulasi daripada skornya itu lebih dari 5 tapi kurang dari 10 atau 5 sampai 10. Kemudian moderate risk, kalau moderate risk itu dia secara klinis tidak ada, tapi kalau dihitung skornya itu antara 1 sampai 5%. Kalau low risk itu kurang dari 1% berdasarkan skor. Secara klinis dia belum bermanifestasi. Nah, ini, ya, ini penentuan skor, ya. Jadi penentuan skornya itu ada di sini, ya. Ada systolic blood pressure sama kadar kolesterol. Terus ada jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, dia sebagai perokok atau tidak. Di situ ada tabelnya. Nanti disesuaikan. Jadi kalau umpamanya tensinya berapa, kadar kolesterolnya berapa, dia laki-laki atau perempuan. Kalau umpamanya dia perempuan, dia memakai tabel yang di sebelah, ya. Nah, jadi ini high cardiovascular disease atau low cardiovascular disease. Jadi kita bisa melihat dari tabel itu, ya. Umpamanya tensinya 120, ya, sistoliknya kita lihat 120. Dia perokok atau bukan? Kalau perokok kita lihat di mana, kemudian kita lihat kadar kolesterolnya berapa. Nah, dari situ kita bisa menilai ini pasien dalam kategori kalau skornya lebih dari 10 berarti dia resiko sangat tinggi. Kalau 5 sampai 10 berarti resiko tinggi. Kalau 1 sampai 5 resiko sedang, kalau di bawah 1 berarti resiko rendah. Jadi kalau yang gambarnya hijau-hijau ini berarti resiko rendah, ya. Kalau yang agak hijau dikit, yang agak kurang hijaunya, nah itu biasanya resikonya, kalau yang 0 ini, ya, sama dengan yang 1 itu biasanya resiko rendah. 1 sampai 5 tadi sedang, ya, antara yang hijau, kuning sama ini, ya. Terus agak yang merah pekat itu yang sangat tinggi. Ini menentukan scoring, ya, untuk menentukan scoring. Jadi kalau kita mengobati pasien dengan dislipidemia, yang pertama kita harus menentukan pasien ini dengan resiko apa dia. Ya, severity levelnya di mana dia? Apakah resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, atau resiko sangat tinggi. Sehingga nanti pemilihan obatnya akan menjadi tepat, ya.
Step 2-nya ya. Jadi kita sudah menentukan tadi severitas levelnya ya, severitas level dari pasien yang menderita dislipidemi. Yang kedua kita harus ini target ya, mengidentifikasi atau menentukan target LDL-nya berdasarkan severitas levelnya. Jadi orang dislipidemia dengan resiko rendah, sedang, berat, dan sangat berat itu memiliki target LDL yang berbeda-beda. Kalau kita tidak bisa menentukan orang dislipidemia itu di mana dia severity levelnya, maka kita tidak akan tahu di mana target LDL-nya. Kita nggak tahu target LDL-nya. Kalau kita tahu severity levelnya, maka kita tahu target LDL yang masih harus diobati atau di treatment. Ini ya. Jadi kalau kategori resiko LDL-nya ya, jadi kalau low and moderate risk, jadi pada pasien yang dislipidemia ya, yang kita curigai pasien itu mempunyai dislipidemia ya toh. Terus kemudian kita mau melakukan intervensi ya, intervensi itu baik dengan atur pola makan maupun dengan pengobatan ya toh. Maka kita harus tahu, jadi kalau pasien ini resikonya rendah dan sedang, maka targetnya kurang dari 115 mg per desiliter. Jadi kalau sudah turun di 115 berarti sudah cukup, artinya pengobatan itu tercapai atau diet atau modifikasi pola hidup atau pola makan itu tercapai ya. Kemudian kalau resiko tinggi, jadi kalau pada pasien dislipidemia dengan resiko tinggi, maka target LDL-nya harus kurang dari 100 mg per desiliter atau dia harus turun lebih dari 50%. Ya. Jadi kalau baseline-nya 100 ya berarti dia harus 50 ya, kalau bisa sih targetnya terus turun 50%. Atau target umpamanya dia pasien itu ratanya 200 ya toh. Nah, dia harus turun di bawah 100. Ya, ini adalah baseline atau target dari penurunan ya, target daripada penurunan. Kemudian kalau very high risk, kalau sangat tinggi itu harus kurang dari 70 ya. Ada beberapa pasien itu yang biasa mengatakan, "Dok, ini kan kita biasanya kalau melakukan pemeriksaan laboratorium itu kan ada hasil, ada nilai normal ya toh. Ada beberapa laboratorium yang mencantumkan nilai normalnya itu kalau untuk LDL itu kurang dari 100 ya 100. Ada juga laboratorium mencantumkan LDL itu yang normal itu kurang dari 130 ya, kurang dari 130. Nah, kalau umpamanya, "Dok, ini saya sudah bagus, sudah kan umpamanya taruhlah normalnya itu 130." Kemudian dia bilang, "Dok, saya sudah 100." Berarti udah bagus ya, ini udah normal. Ya itu kalau untuk secara umum mungkin bisa normal, tapi kalau berdasarkan severitas levelnya, kalau dia berada di resiko sangat berat ya, very high risk, maka belum mencapai target karena targetnya harus kurang dari 70 ya miligram per desiliter atau dia kurang atau turun lebih dari 50% dari baseline-nya 70 sampai 135 mg per desiliter ya. Jadi seperti itu, kita harus tahu target LDL berdasarkan severitas levelnya itu beda-beda ya. Jadi ada yang namanya pemeriksaan laboratorium yang nilai normal untuk semua pasien, tapi kalau dalam pengobatan yang berkaitan dengan dislipidemia dengan kejadian kardiovaskuler, maka kita harus tahu pasien ini berada di severitas level mana dia. Sehingga kita harus mengetahui target LDL yang harus diturunkan itu berapa. Itu sangat penting ya. Ini untuk yang kedua. Kita harus tahu target LDL yang harus diturunkan. Terus diturunkannya seberapa rendah? Kan pertanyaannya begitu. Kita harus turunkan seberapa rendah? Apakah sampai 0? Ya enggak. Ya, jadi ada beberapa penelitian itu malah justru kalau dia terlalu rendah, malah justru berbahaya, ya, berbahaya. Ada penelitian yang yang dilakukan oleh Robinson tahun 2017, dia memberikan obat alirocumab itu di bawah turun 25 mg per desiliter itu menyebabkan justru katarak, ya. Jadi kalau yang dilakukan Everett itu 2014 itu diberikan rosuvastatin, ya, kadarnya kurang dari 30 mg per desiliter itu justru menyebabkan DM, hematuri, ya toh, hepatitis steatosis. Kalau yang dilakukan oleh Sabatin 2017 evolocumab itu 30 mg per desiliter, dia masih relatif aman.
Dilakukan Canon 2015, ezetimibe itu simvastatin di 50 mg per desiliter relatif aman. Ya, jadi berdasarkan ini, jadi kita harus melakukan follow up, jangan sampai terlalu turun ya kadar LDL-nya, karena kalau terlalu turun itu bisa menyebabkan gangguan. Makanya yang paling aman kita itu biasanya ya mungkin bisa menjadi patokan sekitar 50 mg per desiliter. Kalau yang untuk yang very high risk ya, jangan yang penting di bawah 70 tapi jangan juga turun di bawah 50 apalagi sampai terlalu rendah ya. Terus kalau yang untuk high risk itu 100 ya toh, di bawah daripada 100. Kalau yang low risk atau sedang atau intermediate risk itu di bawah 135. Tapi jangan terlalu turun sekali karena setiap pengobatan yang diberikan itu beresiko kalau umpamanya terlalu turun ya. Jadi makanya kita itu kalau di dalam pola makan itu tidak boleh namanya dihentikan makannya, di stop, itu tidak, tapi yang ada diatur. Kenapa diatur? Karena kalau terlalu rendah juga menimbulkan efek samping ya. Jadi makanya diatur supaya dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi untuk patokan cut off point-nya berapa yang sangat rendah itu masih belum ada kepastian. Kalau untuk tingginya sudah ada targetnya, tapi kalau untuk rendahnya, tapi kalau kita lihat dari beberapa penelitian ini kalau di bawah 30 kayaknya menyebabkan ini ya, menyebabkan efek samping, tapi 30 ke atas ini sepertinya relatif aman. Jadi mungkin kalau dari penelitian ini kita bisa berpatokan kita di atas 30 mg per desiliter ke atas ya. Jadi kalau yang yang sangat tinggi kalau bisa 30 mg per desiliter sampai 70 mg per desiliter itu nilai normalnya, nilai targetnya. Kalau yang sangat tinggi itu 30 sampai 100, kalau yang rendah dan sedang itu 30 sampai 115. Kalau berdasarkan penelitian yang ada yang terbaru 2017. Tapi jangan di bawah 30 ya, karena dua penelitian yang dilakukan Robinson sama Everett itu yang di bawah 30 justru menimbulkan efek samping ya. Jadi sebaiknya kita targetnya kalau bisa jangan sampai di bawah 30. Kemudian step 3 ya, strateginya gimana untuk mencapai LDL sampai LDL-nya itu targetnya itu tercapai. Ya toh? Dengan tercapainya LDL itu maka tadi proses atau untuk memperkuat plaknya atau mengurangi ateromanya itu bisa tercapai ya. Jadi strategi apa yang mesti kita harus lakukan? Jadi yang pertama tadi, step pertama tadi menentukan faktor resiko menentukan severitas levelnya atau kelas resikonya. Yang kedua itu targetnya berdasarkan severitas levelnya. Yang ketiga strateginya, apa yang masih harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ini ya, strategi. Ada yang namanya strategi pengobatan ya. Kita mau pengobatan itu kita bisa menggunakan, apakah kita menggunakan intensitas statin ya, intensitas statin yang tinggi, high intensity statin, atau kita mau menggunakan moderate intensity statin, atau kita mau menggunakan low intensity statin ya terapinya. Nah, ini terapinya kan ada kita melihat di sini. Kalau yang intensitasnya tinggi itu biasanya menurunkan lebih dari 50%, ya toh? Kalau yang moderate turun 30% sampai 50%, kalau yang low itu menurunkan kurang dari 30%. Jadi kalau yang pasien yang severitasnya sangat tinggi ya toh atau sangat berat, dengan yang berat itu kan harus turun lebih dari 50%, maka pilihannya hanya ada dua obat, atorvastatin dan rosuvastatin ya. Jadi biasanya kalau kita pasien-pasien akut coronary syndrome ya ACS itu yang unstable angina, non-STEMI sama STEMI, kalau dia mengalami suatu serangan, maka kita harus lakukan pemberiannya pilihannya dua, kalau tidak atorvastatin, rosuvastatin, karena kita harus menurunkan dosis LDL-C itu sampai lebih dari 50% ya. Nah, kalau pasien itu sudah maintenance, artinya dia sudah stabil, rawat jalan ya, rawat jalan itu kita bisa lihat ya, kita bisanya menggunakan intensitas yang sedang ya, umpamanya atorvastatin dosis 20 ya, atau rosuvastatin dosis 10 atau simvastatin dosis 20 ya. Kalau pasiennya sudah betul-betul teratur pola makannya bagus atau gimana ya kita bisa menggunakan low intensity terapi. Ini yang nanti dilihat dari target penurunannya, karena kalau terlalu turun ya
Kalau terlalu turun umpamanya di bawah 30 miligram per desiliter, sebaiknya ya mungkin kita akan menggunakan obat-obat sesuai dengan ini. Apakah yang kita harus cepat diturunkan atau penurunannya sedang atau penurunannya agak lambat ya. Ya, strateginya. Ya, jadi strateginya yang pertama jadi kalau ada pasien yang berobat pertama itu ya cek lipid profile ya. Jadi lifestyle intervensi, jadi pola hidup. Biasanya kalau yang pertama ini ya kita melihat ini pada pasien yang low dan moderate risk pasien ya. Pasien yang kalau resikonya dia ringan dan sedang atau resikonya rendah dan sedang. Jadi kalau dia datang kita lihat dia dislipidemia, jangan langsung dikasih obat dulu ya. Jadi kalau resiko sedang atau resiko rendah itu kita harus diatur dulu pola makannya ya. Pola makannya ini ya. Lifestyle intervensi. Jadi pola makannya diatur, terus kemudian disuruh olahraga ya. Jangan berdiam diri, disuruh melakukan exercise. Dilakukan selalu kan exercise. Jadi kalau yang resikonya masih rendah atau resikonya sedang. Jadi kalau umpamanya kita sudah lakukan ini selama 6 minggu, 6 minggu itu sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Jadi kalau setelah 1 bulan itu kita cek lagi ya, apakah target LDL-nya itu sudah tercapai atau belum. Ya. Jadi yang pertama, kalau umpamanya dengan lifestyle intervensi atau modifikasi pola hidup dia belum tercapai ya kita lihat ya. Kalau umpamanya target LDL-nya itu sudah tercapai. Jadi kalau resiko rendah dan resiko sedang itu kan target LDL-nya kan 115 ya. 115 mg per desiliter. Jadi kalau dia tercapai ya nggak perlu dikasih obat. Bagaimana dia diberikan cara pengaturan pola makan dan olahraga. Kalau seandainya dia belum tercapai, ya ini dilanjutkan tetap modifikasi terus kemudian dimonitoring perubahannya 4-6 bulan. Ya, kalau mamanya belum tercapai juga sampai 4-6 bulan ya bisa kita berikan nanti treatment pengobatan. Apakah statin intensity rendah, sedang atau yang intensitasnya tinggi. Biasanya kalau yang low and moderate biasanya kita memberikan obat statinnya pun yang intensitasnya yang rendah, yang dia menurunkan 30% dalam dosis hariannya. Ini ya. Jadi ini ya. Jadi kalau yang tadi kan low and moderate risk. Jadi harus targetnya kurang dari 115 mg per desiliter. Jadi yang pertama kalau pasien yang kategorinya ringan dan sedang itu harus dilakukan modifikasi pola hidup ya. Pola hidup itu ada dua, ada pola makan dan exercise, olahraga yang paling sering ya. Berarti merokok berhenti ya. Terus diet, pola makan yang belum dikurangi, terus banyak olahraga. Kalau dia yang kedua, kalau umpamanya dia belum tercapai, ya toh, kalau kita belum tercapai maka kita lihat ini. Kalau umpamanya yang ketiga kita periksa lagi ya. Intensi anunya ditingkatkan ya. Jadi lebih ketat lagi atur pola makannya. Dalam 6 minggu dicek lagi kalau sudah mencapai, berarti dia dilanjutkan atur pola makan dan atur pola hidupnya ya. Kalau belum, ya baru kita ini dilanjutkan lagi dengan cara ditingkatkan, kemudian dimonitor sampai 4-6 bulan. Kalau masih belum tercapai, baru nanti diberikan treatment atau pengobatan. Ini targetnya ya. Low and moderate risk 115, high risk kurang dari 100, kalau very high risk kurang dari 70. Nah, ini follow up statin ya. Jadi pravastatin atau ini untuk untuk kaitannya dengan kematian dan kejadian kardiovaskuler. Nah, step 4 ya. Jadi tadi kan target pertamanya kan kita melakukan pengobatan atau penanganan pada LDL-nya. Jadi kalau umpamanya LDL-nya itu sudah tercapai, sudah mencapai target, ya toh, baru yang kedua kita lihat non HDL-C-nya itu bagaimana. Jadi HDL-C-nya itu berarti kolesterol total dikurangi daripada ini HDL ya. Nanti dia berapa targetnya itu yang mesti kita harus obati untuk target yang berikutnya, target yang kedua. Tapi kalau target jadi
Kalau yang low risk sama moderate risk hanya LDL ya, yang diobati hanya LDL. Tapi kalau pasien yang high risk sama very high risk, itu kalau LDL-nya sudah tercapai, maka kita harus mentargetkan yang kedua, yaitu non HDLC-nya ya. Itu hanya untuk para pasien yang high risk dan very high risk. Nah, ini ya. Jadi ada non HDL, jadi target pengobatan untuk non HDLC. Jadi dia 30 mg di atas LDL target ya. LDL target. Jadi kalau umpamanya yang very high risk tadi kan LDL targetnya kan 70. Berarti kalau non HDL-nya dia targetnya kurang dari 100. Kalau yang high risk tadi LDLC targetnya kan kurang dari 100. Jadi kalau normalnya kan di naik 30 berarti kurang dari 130. Kalau moderate risk itu kan dia tadi 115. Jadi LDLC-nya kalau kita mau pakai, tapi sebenarnya low risk sama moderate risk itu tidak cukup LDL saja sudah cukup ya. Tapi kalau yang very high risk sama high risk itu harus non HDL-nya juga menjadi satu target pengobatan. Kemudian manajemen ya, manajemen untuk ininya. Yang kelima, tadi kan 1 2 3 4 5. Tahap yang kelima ya monitoring ya, monitoring lipid. Jadi pemberian lipid monitoring lipid dan enzim. Jadi pemberian obat pasien-pasien yang sudah di treatment, sudah diterapi itu kita harus mencek profil lipidnya apakah dia sudah mencapai target atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menimbulkan efek samping atau tidak ya. Efek samping itu biasanya kita periksa adalah enzim, ya, fungsi hati ya, biasanya SGPT meningkat karena kan metabolisme daripada lipid itu kan ada di hepar. Jadi kalau momennya dia terjadi peningkatan di situ, sebaiknya ya lebih bagus sih pasiennya untuk diatur pola makan ya, dosis obatnya bisa diturunkan atau bisa di stop ya. Jadi ini ya, jadi kapan kita melakukan tes ya. Jadi melakukan tes itu ya sebelum ini ya, sebelum memulai pengobatan ya, pengobatan lipid lowering drug. Jadi obat penurun lipid yaitu statin itu harus kita punya ini punya dasar ya, dasar atau awal pemeriksaan untuk menentukan nanti target ya. Kemudian dilakukan setidaknya 2 kali pengukuran interval 1 sampai 12 minggu. Kalau 12 minggu itu berarti 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti 12 minggu itu 3 bulan. Tadi kan ada 6 minggu. Berarti kalau dia 6 minggu berarti 1 bulan setengah, setiap 1 bulan setengah jadi 3 bulan 2 kali itu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah target LDLC-nya sudah tercapai atau belum ya. Tapi ada beberapa kondisi tertentu yang kita tidak melihat hasil LDL-nya. Ya, biasanya pada pasien yang very high risk atau high risk, pasien yang mengalami akut coronary syndrome itu biasanya kita tidak pernah melihat hasilnya kadar LDL-nya, langsung kita memberikan kita memberikan statin intensitas tinggi seperti atorvastatin atau rosuvastatin. Ini terus kemudian setelah diberikan ya, setelah diberikan itu diperiksa itu kalau dia sudah dapat pengobatan atau apa, dia harus setiap ini ya 8 minggu. 8 minggu itu berarti setiap 2 bulan ya. Itu harus dicek ya, harus. Jadi kalau dia sudah dapat atorvastatin umpamanya dia dosis 40 atau dosis 20, kita harus mencek dulu ya. Cek yang pertama adalah cek apakah dia sudah mencapai target atau belum. Apakah kita harus memberikan dosis maintenance ataukah masih dosis menurunkan. Kan ada kalau kita sudah mencapai target ada namanya dosis maintenance. Ya, dosis mempertahankan supaya profil lipidnya tidak naik kembali atau dia tidak turun terus-menerus. Makanya ada disebut dengan dosis maintenance ya. Kalau pasien itu berapa sering lipid itu pada pasien yang umpamanya sudah mencapai target optimal atau dia sudah tidak ada keluhan, ya bisa saja setiap 6 bulan. Yang kita pakai biasanya di sini adalah setiap 6 bulan. Kalau maunya 1 tahun terlalu lama karena biasanya pola makan untuk orang Indonesia sulit diatur ya. Orang Indonesia itu biasanya karena ada lebaran, ada tahun baru, ada ini
banyak pesta, ada bulan-bulan di mana banyak pesta, ada bulan di mana ada lebaran. Nah, itu biasanya kita masih harus cek, makanya sebaiknya setiap 6 bulan. Nah, terus ini monitor liver enzyme ya, SGPT ya. SGPT itu kita masih harus cek karena dia kalau peningkatannya itu jadi kalau mamanya itu kita harus cek itu yang pertama itu kita cek itu sebelum pengobatan. Jadi sebelum pengobatan itu kita harus lihat dulu SGPT-nya terutama SGPT-nya dia dalam batas normal atau dia sudah lebih dari 3 kali peningkatannya. Kalau lebih dari 3 kali peningkatannya sebaiknya jangan diberikan statin. Dia direkomendasikan untuk memperbaiki pola makan dan exercise olahraga ya. Kalau dari awal sudah tinggi karena ada beberapa pasien yang memang dari awal sudah tinggi. Mungkin pada pasien heart failure atau pada pasien yang ini. Terus kemudian kalau kita sudah maunya pada awalnya pasien itu mamanya bagus ya. Artinya SGPT-nya itu tidak mengalami suatu peningkatan ataupun peningkatan dia tidak sampai 3 kali, kemudian kita lakukan pemberian obat statin, maka kita melihat ketika kita melakukan pengecekan ya 4 sampai 6 minggu itu berarti dia 1 bulan sampai 2 bulan lah. Jadi kalau dia masih kurang dari 3 kali peningkatannya berarti terapinya masih dilanjutkan, atau kalau takut mungkin dosisnya mungkin bisa diturunkan ya. Tapi kalau peningkatannya lebih dari 3 kali ya sebaiknya sih obatnya dihentikan, atau kalau pada pasien yang very high risk atau high risk mungkin dosisnya bisa diturunkan atau diganti dengan obat-obat statin yang mungkin intensitas kerjanya yang rendah ya. Nah, ini biasanya komplikasinya itu tadi ya, komplikasi pemberian statin. Jadi kalau pemberian statin kemudian biasanya kita harus mengecek juga simptom sama kreatinin kinase ya, kreatinin kinase. Tapi kreatinin kinase biasanya kita kalau di sini belum di ini. Kalau untuk terkait pemberian statin biasanya nggak dilakukan ini apa? Coverage-nya tidak dilakukan. Kreatinin kinase kita bisa lakukan pemeriksaan hanya untuk pada pasien-pasien yang mengalami ACS. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa dislipidemia itu ya suatu kondisi atau keadaan yang mesti harus diintervensi karena dia bisa menyebabkan atau mengakibatkan atau menimbulkan suatu proses aterosklerotik, di mana proses aterosklerotik itu cukup berbahaya apabila kejadiannya di daerah-daerah yang bersifat vital seperti di cerebrovaskuler ya, atau maupun di kardiak ya, jadi pembuluh darah kepala dan pembuluh darah jantung ya, di samping pembuluh darah yang lain juga. Terus kemudian dalam penanganannya mesti harus melakukan tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapannya tadi sudah ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui severitas levelnya. Pasien ini berada di severitas level mana. Ya, jadi dia menderita dislipidemia tapi kita harus mengetahui severitas levelnya. Kemudian targetnya ya. Targetnya bagaimana ya toh? Maksudnya target pencapaiannya. Target pencapaian maksud untuk yang LDL-nya itu berapa, terus kemudian strateginya bagaimana ya. Setelah kita melakukan strateginya, terus kemudian target yang kedua setelah LDL tercapai apa, yang kelima monitoringnya bagaimana. Jadi itu tahapan-tahapan untuk terkait dengan dislipidemia. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan. Terkait dengan dislipidemia. Jadi pas ya waktunya 1 jam. Jadi nanti kalian bisa baca ya. Jadi ini penyampaian dislipidemia ini hanya secara garis-garis besarnya saja. Nanti adik-adik bisa baca ya toh. Jadi yang termasuk profil lipid itu nanti apa saja, mungkin lebih jelasnya atau terus kemudian nilai normalnya, dan nilai normalnya yang nilai normal dari masing-masing profil lipid itu berapa, itu kan
Kenapa saya tidak sebutkan? Karena biasanya kalau pemeriksaan laboratorium itu di sebelah kanan itu ada nilai normalnya deh, ada nilai normalnya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu kalau kita tidak tahu nilai normalnya tinggal lihat saja di sebelah kanannya, ya. Tapi yang paling penting itu kita targetnya. Targetnya itu berapa untuk setiap severitas level itu tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah nilai normal secara umum. Jadi dari hasil itu kita bisa mengetahui targetnya nanti berapa gitu ya. Terus kemudian dari profil lipid itu yang paling penting adalah kita harus mengetahui, nanti baca lagi, maksudnya target pengobatan itu yang mana yang pertama ya. Kalau di sini kan tadi LDL ya, yang kedua non HDL. Terus ada juga yang disebut dengan marker. Marker dia tidak dia bukan sesuatu yang mesti harus diobati, tapi dia harus diwaspadai. Jadi kalau markernya itu tinggi ya kita masih harus lakukan ini intervensi, biasanya lifestyle ya, modifikasi. Jadi umpamanya pola makan ya, pola hidup dengan exercise itu ya, pola hidup itu ya berarti exercise, suka olahraga, merokok berhenti ya toh, pola makannya ya diet. Ya berarti makanan-makanan yang berlemak itu dikurangi kan gitu ya. Jadi itu terkait dislipidemia. Nanti hampir semua obat lebih banyak pasien-pasien jantung itu kaitannya dengan dislipidemia. Kaitannya dengan proses aterosklerotik ya. Karena berkaitan dengan pembuluh darah, baik pembuluh darah koroner maupun pembuluh darah perifer. Mungkin di saraf juga seperti itu. Kaitannya dengan stroke ya, pembuluh darah stroke yang non hemoragik maupun yang hemoragik. Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Saya kira satu topik saja tuh. Permisi dokter. Tadi dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Hudai, izin bertanya dok. Tadi kan dibilang kalau misalkan orang awam itu kalau nilai kolesterolnya tinggi itu langsung dia minum simvastatin dokter. Nah pertanyaan saya, kalau misalkan kebanyakan simvastatin yang diminum itu efek sampingnya itu bagaimana dok? Makasih dokter. Ya, jadi kan gini, karena orang kan yang pertama biasanya karena kan masyarakat kita harus memaklumi. Nah, makanya kita yang sebagai dokter itu yang mesti harus tahu kan gitu. Jadi kalau masyarakat dia hanya periksa, biasanya kan dia ada itu pemeriksaan yang pakai menggunakan stick itu ya, yang dia hanya ditusuk di jari, kemudian keluar darahnya, baru ada sticknya itu diukur. Itu biasanya hanya dapat memeriksa kolesterol sama TG. Kalau LDL-C-nya itu biasanya nggak bisa. LDL itu harus diperiksa dengan menggunakan ini apa namanya? Menggunakan pemeriksaan laboratorium yang dari vena, pembuluh darah dari vena. Ya, terus kedua juga kita juga tidak bisa menentukan, kalau seandainya berarti target pertama LDL-nya itu kan nggak bisa ya, berarti dia menggunakan target yang kedua non HDL juga nggak bisa karena kadar LDL-nya dia nggak tahu. Jadi kolesterol total mau dikurangi non HDL juga nggak bisa, ya kan? Jadi nggak bisa kalau untuk terkait dengan jantung memang sulit. Cuma ya kita biasanya ada suatu parameter yang menggunakan parameter, biasanya nanti di laboratorium itu ada naik ya. Ada naiknya itu biasanya naik ringan, naik sedang, naik tinggi, naik sangat tinggi. Itu ada. Biasanya dikatakan naik sangat tinggi dan sangat tinggi itu kalau dia lebih dari, kan nilai normal kolesterol itu kan 200. Jadi kalau dia naik lebih dari 240 itu sangat tinggi. Sebenarnya secara teori itu juga bisa diobati. Ya, cuma pengobatannya kan kita melihat nanti targetnya tadi. Target penurunannya ya tahu kan berapa? Karena harusnya LDL. Kalau ini kan kita susah ya. Nah, yang penting dia harus turun di bawah 200. Kalau diturun di bawah 200 berarti kita bisa, mungkin kalau dia pasien itu resikonya mungkin sedang atau resiko tinggi atau resiko sangat tinggi, kita nanti sesuaikan obatnya. Apakah kita mau intensitas yang rendah, intensitas yang sedang, atau intensitas yang tinggi. Nah, biasanya pasien-pasien itu lebih sering dia menggunakan obat simvastatin karena ini simvastatin itu kan intensitasnya kalau dia dosis 20 kan intensitasnya rendah. Ya, intensitas rendah itu dia penurunan kolesterolnya tidak terlalu signifikan, maksudnya tidak buru-buru langsung turun, ya, nggak langsung buru-buru drop.
Jadi sebenarnya masyarakat juga pintar. Jadi kalau dia minum kolesterol tinggi, dia minum obat yang intensitasnya rendah supaya dia tidak buru-buru. Karena kalau intensitasnya tinggi, efeknya yang pertama itu tadi ke otot. Biasanya ke otot apa yang disebut dengan rhabdomyolysis ya. Jadi biasanya ototnya menjadi malah jadi pegal-pegal atau menjadi lemas dia. Menjadi lemas, tidak ada tenaga. Itu biasanya kalau kadarnya di bawah tadi itu secara penelitian dia biasa di bawah 30, ya toh? Di bawah 30 itu. Terus atau yang kedua kalau penggunaan lama yaitu kita kita melihat SGPT-nya. Kalau umpamanya dia metabolismenya kan di hepar. Jadi kalau umpamanya terjadi peningkatan 3 kali harus di stop. Karena kalau enggak ya nanti bisa menyebabkan ini sirosis hepatis komplikasinya, ya. Masih gangguan pada hepar. Jadi tidak masalah sih pasien itu, tapi kita harus memberikan edukasi, ya, edukasi. Jangan mengatakan langsung, oh Anda salah enggak. Jadi kalau mamanya pasien yang sudah terlanjur, mamanya dia sudah terlanjur, dok, saya sudah minum obat simvastatin ini udah lama bertahun-tahun. Nah, berarti kita harus cek dia kadar propilipidnya sudah tercapai atau belum, itu yang pertama. Yang kedua, cek SGOT, SGPT-nya, fungsi hatinya. Kalau itu masih bagus dan targetnya sudah, jadi kalau targetnya sudah tercapai ya bisa saja kita mulai tapering down, dosisnya mulai diturunkan, tapi pasien diharapkan untuk diatur pola makannya sama pola hidupnya. Kita akan selalu targetnya kembali ke ini deh ya, lifestyle modifikasi ya. Jadi lifestyle intervensi, jadi intervensi pada pola makan dan intervensi pada pola hidup. Itu kita target utamanya kembalinya ke situ karena penggunaan statin yang terus-menerus itu akan merusak hepar dan akan menyebabkan ini gangguan pada otot ya. Makanya tadi dicek kreatinin kinasenya itu berkaitan dengan otot ya. Ya, jadi seperti itu ya kalau mamanya kalian dapatin satu pasien atau mamanya keluarga atau orang tua, ya kalian bisa jelaskan untuk dilakukan cek propilipid dan cek SGOT, SGPT yang ada. Atau kalaupun bisa di Prodia sudah bisa cek CK-nya ya, kreatinin kinasenya untuk efek samping pada otot ya. Jadi ini yang ini ya, ini ya simptomatik cek kreatinin kinase. CK itu berarti kaitannya dengan otot ya. Kalau dia lebih ya bisa menyebabkan ini. Kalau CK-nya lebih dari 4 kali biasanya gangguan pada otot ya. Kerusakan otot. Mungkin itu ada lagi pertanyaan yang lain yang terkait dengan dislipidemia. Permisi dokter. Ya. Permisi dokter, apakah untuk penentuan tadi yang saya lihat penentuan skornya itu untuk 40 tahun ke atas, apakah ada penentuan skor untuk umur 30-an begitu dokter? Scoring untuk ini ya? Iya dokter. Jadi kan ada kolesterol, ada tekanan darah, ada kadarnya, kemudian ada umur, ya toh? Ah, jadi kalau kita melihat umur, jadi kalau melihat seperti ini deh, jadi kan kita itu tadi ada gambar yang, tunggu dulu. Gambar ini, kaitannya dengan ini. Nah, ini. Jadi biasanya, jadi kalau DKD itu berapa tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun dokter. Nah, jadi kalau 10 tahun pertama berarti kalau orang itu dia umur 10 tahun. Kalau umur dekade kedua berarti dia umur sampai 20 ya. Dekade ketiga berarti dia umur 30 toh. Nah, dekade keempat dia umur sampai 40 kan. Nah, itu. Ini kaitannya dengan proses ini deh, proses aterosklerotik. Jadi kita dekade pertama, dekade kedua sampai dekade ketiga itu biasanya sampai umur 30 tahun, itu proses aterosklerotiknya itu bisa belum berjalan atau kalau sudah berjalan dia sangat minimal. Sangat minimal. Jadi kalau ada anak-anak, umpamanya anak-anak usia masih ya remaja lah di bawah 20, kalau dia nyeri dada, biasanya kita tidak berpikir untuk pembentukan plak aterosklerotik atau angina, belum berpikir ke arah situ karena secara patofisiologi, secara pembentukan itu dia belum prosesnya belum ada. Berarti kalau dia nyeri dada biasanya sebab lain itu ya macam-macam ya.
Sebab lain, tapi bukan kait ini. Ini kaitannya dengan ini. Makanya berdasarkan proses ini nanti makanya penghitungan skornya itu diambil di atas usia 40. Jadi kalau ada pasien di atas usia 40, itu kita bisa lakukan langsung intervensi modifikasi pola hidup. Itu bisa. Walaupun pasien itu nggak ada keluhan. Mulai dari situ kita harus saja lakukan edukasi. Jadi makanya di kita itu biasa ada yang disebut dengan silent ischemic. Silent ischemic itu ini, pasien usia di atas 40, kalau dia sudah ada faktor resiko, salah satunya dislipidemi, kita langsung sebut dia sebagai silent ischemic, karena prosesnya dia sudah ada. Ya, nanti di dekade keempat ini ya, baru ada. Jadi, kalau kita kembali lagi ke ini, faktor kenapa kita mulai menghitung nanti di usia 40, 50, 55 ini karena disinilah proses aterosklerotik itu sudah mulai terbentuk. Jadi foam cell, fatty streak-nya itu mulai terbentuk. Jadi di situ kita harus mulai ini intervensi ya, intervensi baik itu intervensi pola hidup maupun intervensi pengobatan. Kalau di bawah 40 biasanya proses aterosklerotiknya bisa saja belum berjalan, kalaupun sudah dia sangat minimal sekali. Nah, mungkin itu yang bisa ini. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Permisi dokter. Ya. Berarti dokter kalau misalnya ada pasien datang ke umur 35-an, di atas 35 tapi di bawah 40 dengan keluhan kayak nyeri dada begitu dokter, berarti kita cuma bisa kasih edukasi untuk lifestyle-nya dokter, belum bisa dikasih masuk di skor-skor ini dokter. Ya, biasanya yang pertama seperti itu, kecuali pada pasien yang hiperkolesterolemia familial ya, dislipidemia familial ada. Yang artinya yang kalau memang pasien itu memang dislipidemia dari lahir. Ada itu, ya. Nanti kalian baca dislipidemia familial, itu yang memang dari bawaan, kecuali itu. Tapi kalau pasien itu tidak punya riwayat dislipidemia familial, maka kita nanti masuk jadi di atas 40 itu ya mungkin bisa kita pikirkan pengobatan, tapi kalau di bawah 50 atur aja pola makannya karena prosesnya belum terjadi. Ya, prosesnya belum terjadi, suruh atur pola makan. Maksudnya kan biasanya ada yang kalau di bawah 40 itu yang paling sering itu merokok ya. Anak-anak SMA, SMP itu ya. Mungkin temanmu juga ada yang merokok. Jadi kalau ada temanmu sekarang itu yang merokok, suruh berhenti itu ya. Marahi dia, ya. Marahi karena dia sudah belajar tentang dislipidemia, salah satunya dia merokok. Terus kemudian kalau ada temanmu yang di bawah usia 40, ini kan kalian itu semuanya pasti di bawah 40 ya. Yang merokok disuruh berhenti merokok. Terus yang obesitas ya. Jadi kalau kalian berdasarkan IMT itu di atas 2 kan normalnya 18 sampai 23. 23 sampai 25 itu kan overweight. 25 sampai 30 kan obesitas tingkat 1 ya, di atas 30 tingkat 2. Jadi kalau ada teman kalian yang overweight, ya dia suruh atur pola makannya ya, suruh olahraga. Itu suruh ketua BEM-nya suruh keliling fakultas itu tiap pagi ya. Untuk olahraga itu yang jadi yang ada yang obesitas, dikasih tahu temanmu. Jangan sampai nanti dia masuk di usia 40 dia sudah mengalami ini serangan jantung, dia sudah bisa stroke ya toh. Nah, itu kan kasihan. Usia 40 kan harusnya usia-usia produktif ya. Gitu. Jadi kalau di bawah usia 40 kalau dia bukan dislipidemia familial maka tidak ada pilihan lain kecuali lakukan atur pola makan dan atur pola hidup ya, lifestyle modifikasi. Mungkin itu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Permisi dokter. Ya. Permisi dokter, saya izin bertanya untuk yang step 2 itu kan tadi ada target dari penurunan LDL dokter. Nah untuk yang high resiko tinggi sama yang sangat tinggi itu kan ada dia bilang ini dokter yang berdasarkan baseline itu saya masih kurang paham dokter, bagaimana maksudnya dokter, mungkin bisa dijelaskan kembali dokter. Terima kasih dokter. Ya, jadi ini kan biasanya kita itu kan kalau melakukan suatu pemeriksaan, ya kan, ada pasien itu kan biasanya kalau dislipidemi itu kan biasanya kadarnya kan tinggi, ya toh. Nah, kadarnya tinggi maka kita turunkan sampai dia turun sampai dia
Di bawah, kalau yang untuk tinggi itu kan di bawah 100, kalau untuk sangat tinggi di bawah 70, ya toh. Atau kita menggunakan kriteria yang kedua. Jadi ini biasanya kriteria yang kedua ini kita biasanya ada pasien yang umpamanya dia mengalami satu serangan jantung, akut coronary syndrome, ACS. Ya toh? ACS itu biasanya kalau kita periksa profil lipidnya pada saat dia masuk di rumah sakit, itu dia kadarnya umpamanya dia 100, ya toh, 100 atau kadarnya 200 lah, antara 100 sampai 200. Kita ambil contohnya yang high risk dulu ya. Nah, umpamanya dia kadar pemeriksaan awal dia pada saat masuk, pada saat serangan jantung itu 100 sampai 200, ya toh. Maka kita harus turunkan targetnya harus lebih dari 50 dalam perawatan itu. Makanya kita menggunakan intensitas tinggi. Kita biasanya kalau pada pasien ACS itu kita menggunakannya atorvastatin sama rosuvastatin karena dia dalam dosis hariannya itu bisa menurunkan lebih dari 50%. Jadi ini ya. Jadi kan kalau umpamanya dia taruhlah nilainya 100 dikurangi dari 50%, berarti kan dia 50 mg per desiliter toh, 50. Jadi 50 itu kan saya kira masih dalam range aman, karena tadi kalau di bawah 30 menyebabkan kelainan toh, ada efek samping. Tapi kalau di atas 30 kan dia tidak menyebabkan efek samping. Jadi itu yang dimaksudnya ini lebih dari 50% dalam kondisi-kondisi tertentu itu harus cepat diturunkan. Ya, jadi kalau pasien dalam kondisi serangan jantung ya akut ya namanya akut coronary syndrome, kita biasanya menggunakan baseline yang ini. Yang kedua, jadi dalam perawatan itu dia harus turun dari kadar LDL awalnya itu harus turun di bawah, harus turun 50% sebelum pulang. Itu target pada yang target kedua. Tapi kalau target yang pertama ini yang kurang dari 100 ini itu biasanya untuk pasien yang rawat jalan, yang stabil ya. Pasien yang rawat jalan stabil ya toh. Jadi pasien itu kan biasanya kan ada pasien itu yang dipoli sama yang dirawat inap ya. Biasanya itu. Jadi kalau pasien yang dipoli rawat jalan atau di tempat praktek itu kita kan dia artinya dia kan tidak butuh segera. Jadi penurunannya itu tidak segera. Jadi tidak emergensi, makanya dilakukan penurunannya itu perlahan sampai dia kurang dari 100, ya toh kalau dia resikonya tinggi, kalau resiko sangat tinggi dia harus kurang dari 70. Ini kalau pasiennya dalam kondisi stabil artinya rawat jalan lah ya. Tapi kalau pasiennya rawat inap, ya toh dalam kondisi rawat inap, ya, pasien ACS, akut coronary syndrome kemudian dirawat inap, maka kita kebanyakan menggunakan target itu yang kedua, ya. Jadi dalam perawatan itu harus segera turun 50%. Ya, jadi yang umpamanya yang ini yang very high risk. Jadi begitu dia masuk, ya toh. Jadi begitu dia masuk, kalau dia umpamanya target awalnya kita kan bisa tahu, loh ini kok padahal dia sudah rendah, targetnya sudah umpamanya 100, tapi kenapa dia serangan jantung? Nah, berarti dia plaknya berarti tidak stabil, kita harus turunkan dia. Turunkan lebih dari 50%. Karena kalau rawat inap itu kita bisa evaluasi per 3 hari ya, per hari per 3 hari biasanya kita bisa evaluasi. Tapi kalau rawat jalan itu kan tadi ada minggu-minggunya ya. Ada umpamanya 6 minggu, 8 minggu, 12 minggu itu rawat jalan. Tapi kalau rawat inap itu sebaiknya kita menggunakan target yang lebih 50% ya. Lebih penurunannya lebih dari 50% dalam beberapa ini, dalam fase akut. Jadi bisa mengerti ya. Biasanya ini target untuk penggunaan klinis pada pasien yang ini ya. Pasien yang mungkin kalau kita itu ya, pasien rawat jalan, pasien rawat, gampangnya seperti itu. Pasien rawat jalan sama pasien rawat inap. Karena kita nggak mungkin kalau pasien rawat jalan, kalau kita langsung kasih lebih dari 50% kan monitoringnya susah. Langsung dia nanti di bawah 30 mg per desiliter bisa menyebabkan efek samping dia nantinya. Ya, nah? Bisa menimbulkan efek samping. Jadi itu ya. Jadi ini biasanya terkait dengan target pasien juga nanti kita bisa tahu penggunaannya yang mana kurang dari 100, yang mana harus turun lebih dari 50%. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ini kolesterol banyak deh kasusnya.
Bahkan pasien-pasien itu bisa diperiksa biasanya kalian kan bisa ngadakan baksos ya. Baksos, pemeriksaan kolesterol kan gitu. Jadi jangan cuma dilihat angka-angkanya ya. Jadi kalau kita ngobatin pasien dislipidemia itu jangan melihat angka-angkanya saja. Maunya, oh ini angkanya normal, ini tidak normal diobati. Orang lain tidak sekolah juga tahu yang begitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu itu ya, severitas levelnya setiap pasien. Jadi nanti itu pasien yang datang umpamanya umur di bawah umur 40, di antara umur 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 ke atas ya toh. Itu kan berbeda ya toh penanganannya. Terus targetnya ya toh, terus pengobatannya kapan kita menggunakan intensitas rendah, kita menggunakan intensitas sedang, kita menggunakan intensitas tinggi. Ya biasanya intensitas tinggi kita gunakan untuk ini ya, tadi yang menurunkan tekanan menurunkan baseline lebih dari 50%, itu kita bisa langsung menggunakan obat intensitas tinggi seperti atorvastatin sama rosuvastatin. Tapi kalau kita targetnya tidak langsung segera diturunkan lebih dari 50%, mamanya kita hanya mencapai target di bawah itu ya pasti kita menggunakan intensitas sedang, ya toh, intensitas sedang mungkin bisa pakai atorvastatin yang 10 sampai 20 atau atorvastatin 20 kan gitu. Kalau pasien yang sudah maintenance, artinya dia sudah stabil, sudah mencapai target, ya kita bisa menggunakan intensitas rendah dengan dosis kecil untuk mengurangi efek sampingnya tadi sambil dilakukan modifikasi pola hidup. Jadi gitu ya. Jadi penentuan obat juga nanti itu. Jadi makanya kalian itu menggunakan obat itu tidak bisa kita mengatakan kalian salah. Umpamanya gini, ada yang menggunakan simvastatin 10, ada yang menggunakan simvastatin 20, ada yang menggunakan simvastatin 40. Oh itu salah, harusnya begini. Enggak bisa. Jadi itu berdasarkan severitas level dan berdasarkan target yang harus dicapai. Gitu ya. Bisa ngerti toh? Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tapi dok, sepertinya sudah tidak ada dok. Terima kasih dokter. Ya, oke. Kalau sudah ada nanti artinya ini hanya secara